Apakah Raden Sancaka akan berhasil mendapatkan restu orang tuanya? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Purnama kemarin, sebenarnya aku ingin meminta pendapatmu terkait rencanaku menambah istri lagi. Lihatlah, ikan. Masku saja sudah memiliki istri lebih dari 10. Kenapa istriku masih tetap 7? Padahal aku yang telah menghidupi ikan-ikan ini. Raden Sancaka hanya bisa menghela napas pelan dan mengembuskannya perlahan. Kakak sulungnya ini memang gemar mengoleksi segalanya. Hampir semua yang dimilikinya berjumlah lebih dari 1. Dan meski sulit dipercaya, tetapi nyatanya, para istri pun termasuk bagian dari sesuatu yang gemar dikoleksi oleh kakak sulungnya itu. Aku sedang di dunia manusia saat itu, dan juga bertepatan sedang menikah dengan manusia. Raden Sancaka menjawab setelah duduk bersila di samping sang kakak. Seketika, perhatian Raden Sulung teralihkan dari para ikan di kolamnya. Adik keenamnya ini memang selalu penuh kejutan dan tidak terduga. Kamu sudah menikah dengan manusia? Raden Sancaka hanya mengangguk. Dia lalu menuturkan dengan nada suara yang sengaja dipelankan. Dan sekarang, istriku sedang mengandung. Raden Sulung seketika, tanpa sadar menjatuhkan roti yang tadi dipakainya, memberi makan ikan. Tak tahu harus mengatakan apa atas kejutan bertubi-tubi yang disampaikan sang adik. Kedatanganku ke sini ingin meminta bantuan kepada Kang Mas. Aku ingin meminta sedikit jamur panghuripan agar bisa datang kembali ke dunia manusia dan menjemput istriku. Mendengar itu, tatapan Raden Sulung berubah gusar. Aku mendapatkan jamur itu sebagai hadiah ulang tahun dari Kerajaan Laut Selatan. Itu jamur yang sangat langka dan tidak diberikan kepada sembarang raja. Aku kesulitan membuatnya berkembang biak, meski akhirnya berhasil. Karena itu, aku pribadi bahkan belum pernah memakannya lantaran terlalu sayang. Bagaimana kamu sangat berani memintanya dariku? Karena aku sangat membutuhkannya untuk dapat bertemu dengan istriku. Raden Sancaka menatap kakaknya saksama. Semenjak terluka oleh mustika paku bumi, keadaanku tidak kunjung membaik. Tapi sekarang aku benar-benar harus bertemu dengan istriku. Orang-orang di desanya akan menuduhnya sedang mengandung anak haram dan mengusirnya dari desa jika aku tidak kunjung datang menjemputnya. Raden Sulung menjawab dingin. Aku tidak peduli dengan persoalan rumah tanggamu. Aku tidak akan memberikan jamur itu meski hanya 1 gigitan kecil. Raden Sancaka tak menyerah. Istriku sedang mengandung calon keponakanmu. Tetap saja, dia akan lahir dari manusia. Dan aku membenci manusia melebihi apapun yang pernah Tuhan ciptakan di alam semesta. Selain itu, anakmu akan menjadi makhluk terkutuk lantaran dihasilkan dari pernikahan yang menyalahi tatanan langit. Dia akan menjadi penghisap energi manusia, pemakan darah, dan sesuatu yang mengerikan lainnya. Anakmu bukan manusia dan bukan bangsa kita. Dia akan menderita jikapun berhasil bertahan hidup. Raden Sulung melanjutkan dengan nada merendahkan. Dan juga, kenapa kamu harus menikahi makhluk fana yang hanya bisa menyebabkan kerusakan seperti manusia? Kamu sendiri terluka karena bangsa mereka sangat sulit dimengerti. Ada raja secereboh dirimu. Istriku adalah pengecualian. Aku mencintainya karena dia manusia yang baik dan penuh kepedulian. Aku akan menerima apapun kondisi anak yang dikandungnya karena dia darah dagingku. Jika Kang Mas pernah merasa tidak bisa hidup tanpa istri yang Mas cintai, aku tidak pernah merasa seperti itu. Raden Sulung menukas dingin. Jika salah satu istriku hilang, aku bisa mencari istri baru. Lagi-lagi, Raden Sancaka terbungkam seketika. Sejak dulu kala, pemikirannya dan sang kakak sulung memang tak pernah selaras. Mereka seperti minyak dan air. Jangan bertingkah menyedihkan. Kamu adalah seorang raja. Sejak awal saja pernikahan kalian sudah salah. Kalau kamu lupa, hanya bangsa kita dari golongan bawah saja yang biasanya sudi menikahi manusia. Itu pun untuk perjanjian bisnis yang berujung pada menjadikan manusia sebagai budak di alam kita. Tapi untuk alasan cinta, astaga, kamu baru saja membahas tidak bisa hidup tanpa istri manusia yang kamu cintai itu? Apa ada jin yang bisa kerasukan jin lain? Mengapa kamu terdengar seperti bukan dirimu sendiri? Kamu benar-benar menyedihkan dan memalukan. Akan kuberikan imbalan. Raden Sancaka tidak ingin mendebat. Ia tahu, itu hanya akan memperumit masalah, sebab kakaknya paling tidak suka didebat untuk alasan apapun. Dan sekarang, dirinya dalam posisi sangat membutuhkan bantuannya. Sudah kubilang, jamur itu sangat langka dan istimewa. Sekalipun kamu
adalah raja yang kaya raya. Tapi sudah kupastikan, tidak akan ada imbalan yang sepadan untuk melakukan barter denganku. Aku memiliki semua yang kamu miliki. Bahkan lebih banyak. Bagaimana dengan setengah wilayah kekuasaanku? Kang Mas bisa memilikinya sebagai barter. Raden Sancaka tak ingin menyerah. Tawaran yang luar biasa. Setengah kerajaan demi menemui istrinya. Namun, Raden Sulung malah menyeringai geli. Tambahan wilayah kekuasaan sama artinya dengan tanggung jawab baru. Itu bukan imbalan, tetapi beban. Aku tidak mau. Aku lebih senang mengurus ikan ketimbang mengurus rakyat. Raden Sancaka kembali terdiam. Sungguh, dia tidak menyangka akan mendengar pengakuan jujur yang begitu mengejutkan dari seorang raja. Prabu Jayawilangi, ayah mereka, mungkin bisa lebih murka mendengar pengakuan ini ketimbang saat mendengar berita Raden Sancaka menikahi manusia. Pulanglah. Tidak akan ada yang bisa kamu barter denganku. Jadi jangan buang-buang waktumu untuk memohon belas kasih padaku. Karena aku tidak akan goyah, sekalipun kamu akan kehilangan istri dan anakmu. Untuk selamanya. Meskipun geram, Raden Sancaka memutuskan untuk mengangguk saja dan pamit untuk pulang. Barulah sesampainya di luar istana Barab, dia mengamuk sendirian. Panglima Loreng, Pandu, Dan juga Jawi yang tadi mengantar serta menunggunya di luar istana hanya bisa memperhatikan dalam diam. melihat reaksi rajanya saat meninggalkan istana Barab. Ketiga bawahannya itu sudah langsung bisa menebak apa yang sudah terjadi di dalam sana. Raden tidak berhasil. Panglima Loreng bertanya setelah Raden Sancaka berhenti menendang udara kosong. Sebagai pelampiasan amarahnya, Raden Sancaka tak menjawab pertanyaan itu. Apa ada kakakku lainnya yang kamu ketahui memiliki jamur panghuripan selain Kang Mas Sulung? Panglima Loreng menggeleng. Selama ini, yang ia ketahui hanya Raden Sulung saja yang selalu memiliki benda-benda atau tanaman aneh langka karena dia memang kolektor sejati. Suasana hening sejenak. Semua orang tampak putus asa. Lalu, Panglima Loreng angkat bicara dengan ragu. Raden, saya tahu apa yang akan saya katakan ini adalah sesuatu yang salah dan tidak sepantasnya disampaikan oleh Panglima kepada rajanya. Namun, jika hanya ada satu cara, sudikah Raden untuk tetap mendengarkan saran saya? Raden Sancaka menoleh dan menatap panglimanya itu lekat. Bagaimanapun, Panglima Loreng adalah panglima sekaligus salah satu sahabat terbaiknya di istana. Selain Pati Teja, yang sampai saat ini belum bisa ia selamatkan. Bagaimana kalau kita mencurinya dari Raden Sulung? Mendengar usulan nekat itu, Raden Sancaka mengangkat alis kanannya. Sementara itu, Pandu dan Jawi serempak menggeleng sambil mengibaskan kedua tangan mereka. Berusaha menyadarkan Panglima dan rajanya sebelum keputusan gegabah itu nantinya dibuat. Panglima Loreng melanjutkan dengan yakin. Saya akan membantu Raden menyelinap ke taman istana Raden Sulung dan mendapatkan jamur itu untuk menjemput Nyimas Ayu sekaligus Patih Teja. Senyuman persekongkolan yang kemudian merekah dari bibir Raden Sancaka akhirnya berhasil membuat Pandu dan Jawi terduduk lemas di atas tanah. Sekarang mereka akan memiliki raja yang tidak hanya menikah dan berketurunan dengan manusia, tetapi juga raja pencuri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah rencana nekat ini akan berhasil? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Raden Sancaka. Terima kasih sudah menonton.